Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Bertemu lagi dengan saya di channel Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama adalah cerita kita. Di segmen pertama ini kami akan hadirkan seorang hamba Tuhan, penginjil atau perintis gereja yang di desa, di pedalaman, atau di pinggiran kota yang mengemban tugas panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk mempersembahkan hidupnya di ladang Tuhan, menunaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus dan menuai jiwa-jiwa. Nah, saudara, pada segmen ini kami mengajak saudara-saudara untuk mendukung visi misi dari hamba Tuhan ini. Kemudian kita akan masuk segmen kedua, adalah segmen topik kita. Di segmen kedua, kami akan menghadirkan seorang hamba Tuhan sebagai narasumber untuk berbincang-bincang dengan anak-anak muda untuk membahas sebuah topik yang kekinian tentunya. Dan di segmen ketiga adalah segmen rangkuman firman Tuhan untuk kita bersama Pastor Jimmy Lizardo. Baik, kita akan mulai dengan segmen pertama, segmen cerita kita. Telah hadir di ruang Zoom meeting ini, Bapak Pendeta Immanuel Jaya Krismanto. Pak Pendeta Immanuel, apa kabar? Shalom, Pak. Puji Tuhan, baik, shalom Bu. Halo. Puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Pendeta Immanuel. Pak, sekarang boleh kami minta ceritanya sedikit tentang Bapak gereja dari mana, alamat dari mana? Silakan Pak Pendeta Immanuel. Ya, terima kasih Bu. Shalom, saya puji Tuhan. Nama saya Immanuel Jesmanto dan saya melayani di gereja Pantekosta di Indonesia. Saya dari Sumatera Utara. Nama desanya Desa Naguri Ujung Saribu. Itu Desa Bage, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Malungut, Sumatera Utara. Nah, saya melayani di tengah-tengah di desa, memang desa tapi di pinggir Danau Toba. Ya, puji Tuhan. Ya, merintis tahun 2012. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Boleh Pak ceritakan sedikit situasi kondisi gereja Bapak, terus gambaran jemaatnya seperti apa Pak yang Bapak gembalakan? Silakan Pak Pendeta Immanuel. Ya, terima kasih Bu. Kalau gambaran jemaat, mayoritas pencemaran kami adalah petani. Bertani pun tanaman tua hanya musman seperti mangga kecil itu dan itu. Jadi pelayanan kami ya gereja puji Tuhan walaupun belum sempurna sudah ada ya untuk ruang ibadah. Oh, puji Tuhan ya Pak ya. Sudah punya gereja sendiri ya Pak. Ini bangunan gerejanya milik sendiri atau bangun sendiri atau bagaimana Pak? Atau masih sewa di tempat orang? Puji Tuhan bangun sendiri walaupun masih sederhana. Iya. Puji Tuhan ya Pak Immanuel. Iya, puji Bu. Tuhan. Bisa ada satu tempat untuk beribadah, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Pak Pendeta ya. Gimana Pak, lokasi geografisnya di sana sulit nggak Pak untuk dijangkau di gereja Bapak itu? Lokasi geografis akses jalan atau masyarakatnya? Iya, masyarakatnya di sana. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kondisi gereja Bapak di sana itu seperti apa lokasinya. Biasa kalau pedalaman itu kan agak sedikit sulit medannya ya Pak ya. Bisa cerita sedikit Pak, betul. Transportasinya seperti apa di sana Bapak untuk pelayanan gitu? Kalau untuk akses jalannya, transportasi itu untuk ada kendaraan umum itu setiap seminggu sekali, itu hanya hari Rabu. Dan kalau untuk keseharian seperti kami kegiatan-kegiatan wilayah punya kendaraan sendiri. Kalau tidak punya kendaraan sendiri untuk mencapai dari tempat saya ke jalur lintas itu sekitar 7 km harus mendaki jalan kaki. Wow, jauh 7 juga ya. km. Wow, iya, jauh juga. jadi
harus ada kendaraan sendiri seperti roda 2, sepeda motor gitu. Karena kalau Iya. dengan sepeda motor kan bisa terjangkau. Dan itu Hmm. batu-batu lepas, artinya dulu pernah diaspal karena sudah rusak, akhirnya semua aspalnya itu akhirnya itu yang membuat sulit jalannya. Dan Oh, angkutan gitu. umumnya bukan seperti Metromini atau seperti Mikrolet. Ini angkutan umumnya mobil truk. Oh, gitu ya. Iya, Belum ada jadi itu kendaraan hanya umum yang masuk ya, Pak, ya? belum. Hmm. Hanya itu pun terbatas waktunya, hanya seminggu sekali. Oh, begitu ya, Pak, ya. Iya, Cukup iya sulit Bu. medannya ya, Pak Pendeta Iya, Immanuel ya. Jadi Bapak betul. itu transportasinya punya sendiri berupa sepeda motor ya, Pak, ya? Iya Bu, betul Bu. Oh, tapi masih layak dipakai ya, Pak Pendeta ya? Puji Puji Tuhan. Tuhan Bu, masih layak pakai. Ya, puji Tuhan. Kalau 7 kilo mesti jalan kaki, wow, cukup jauh ya, Pak, ya, kalau misalnya nggak punya kendaraan. Iya, Jemaat-jemaat di saya sana mau gimana, Pak? ya Jemaat kebetulan Bapak? jemaat ya puji Tuhan memang walaupun masih sedikit ya, sekarang masih sekitar 10 sampai ke 12 rumah tangga. Jadi Oh, mereka pun Kakak tidak ya? aktif semua. Iya, si kakak masih. Hmm. Mereka yang beribadah paling satu orang dalam satu rumah tangga itu atau 2 orang dengan anak-anaknya gitu. Kalau Oh. yang lainnya kadang di sini kan sulitnya untuk menjangkau kaum bapak, para suami ini yang masih agak sulit untuk beribadah. Oh, suami-suami masih Iya, sulit beribadah ya, Pak Pendeta ya? betul Bu, Oh, betul itu Bu. penyebabnya apa itu, Pak Pendeta, kalau boleh tahu? Apakah memang mereka Eee, tidak rohani atau mereka memang tidak sibuk di dalam pekerjaan, kan bisa aja gitu. Gimana tuh Pak Pendeta? Apa tidak dijangkau Pak jiwa sebetulnya mereka? sebetulnya kalau masalah penjangkauan sudah kami upayakan dengan berbagai cara, tapi memang, dalam kerohanian yang masih minim. Artinya memang ini pergumulan kami, kami lah khususnya, ini untuk kaum para suami untuk berdoa. Jadi saya minta hikmat sama Tuhan bagaimana sih caranya untuk menjangkau kaum bapa lebih lagi supaya mereka lebih aktif lagi dalam ibadah gitu. Iya, betul ya Pak Ternyata ya. enggak, ya masih sulit kaum suami-suami di sini untuk beribadah. Nah, mungkin perlu KKR Pak, kebangunan rohani di situ. Itu pun tidak satu bukan saran juga. Memang sudah kami upayakan juga. Tidak terlalu Hmm, berpengaruh ya. iya, Mungkin kita tunggu jawaban Tuhan, Pak. betul. Berdoa, berdoa dan berdoa. Tidak ada yang mustahil ya Iya. Pak Pendeta ya. Amin amin Ya, amin. kita dukung dalam doa. Sudah berapa lama Pak Amin. melayani di sana Pak, di tempat gereja Bapak sekarang? 8 tahun, Bu. Berapa Pak? 8 tahun. Lumayan Tahun juga ya, lama ya. iya, Bu, betul, Bu. Nah, 8 tahun, ini waktu yang cukup lama. Bagaimana tuh awal panggilan Tuhan, untuk pelayanan Bapak? Kok Bapak mau di desa, di Sumatera Utara gitu ya, masuk. Kalau dari namanya Pak Immanuel ini kelihatannya bukan, suku Sumatera ini, Jawa ya, Betul Pak? betul. Saya suku Jawa. Memang saya asli, Jawa. Kebetulan orang tua pun masih tinggal di Jakarta. Oh, begitu. Nah, boleh nggak Iya. cerita sedikit nih, Pak Immanuel, tentang panggilan pertama kok bisa mau melayani di daerah di sebuah desa Sumatera Utara yang ibaratnya sangat berbeda sekali dengan latar belakang Pak Pendeta Immanuel. Silakan Pak Pendeta. Betul. Iya, terima kasih, Bu. Kalau memang, tahun 2010 waktu itu Tuhan panggil saya untuk hamba Tuhan, memiliki kerinduan. Sebetulnya memang sebelumnya pun sudah ada, eee, 3, 4 kali untuk ada beberapa hamba Tuhan yang menjumpai bahwa, "Kamu mau dipakai sama Tuhan, harus kamu mau." Jadi, singkat cerita saya 2010 selesai pulang dari Batam, saya bekerja waktu di Batam, saya beribadah di gereja di GPDI di Jakarta, salah satu gereja di Jakarta Timur, dan saya rindu untuk melayani dipakai Tuhan. Hanya jumpa dengan seorang hamba Tuhan dari Sumatera Utara, ya udah ikutlah ke Sumatera Utara untuk melayani, untuk sekolah Alkitab, dan puji Tuhan selesai sekolah Alkitab langsung buka pelayanan sampai hari ini. Oh, puji Tuhan, memang Iya, panggilan Bu. ya, Pak ya.
Iya, untuk Bu. ke Sumatera ya. Gimana Memang Pak, ada sukacita atau ada tantangan apa yang selama ini Bapak Pendeta alami di sana? Karena di tempat yang berbeda ya Pak? betul. Memang tantangan yang pertama secara ini perbedaan secara adat istiadat sudah berbeda. Ya, Terus betul. kedua beradaptasinya ya, masih agak rumit dalam arti saat itu ketika awal-awal tahun pertama ada beradaptasi dengan budaya. Ya. Artinya bahasa dengan mereka, bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka dan jauh berbeda dengan kebiasaan kami yang waktu di Jakarta kan gitu. Iya, Itu puji betul, Tuhan, betul. Tuhan kasih Nah, hikmat untuk menjangkau mereka. Iya, Bu. oh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya Pak, dengan latar belakang yang berbeda, tapi bisa menjangkau jiwa-jiwa yang beda suku ya Pak. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Amin. Pak, gimana Pak kondisi ekonomi dari jemaat atau Bapak sendiri sebagai pelayan Tuhan di sana? Apakah mencukupi kebutuhan pelayanan Bapak? Misalnya hanya lewat persembahan atau ada Bapak dapat mendukung dapat dukungan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari Pak? Dukungan pelayanan yang lain kah atau gimana Pak? Adakah gitu? Puji Tuhan. Kalau untuk apa ya persembahan dari jemaat memang untuk mencukupi kebutuhan belum cukup. Arti bahasa untuk saat ini asal jemaat beribadah ke gereja itu sudah puji Tuhan. Jadi untuk Oh ya, mencukupi puji kami Tuhan. kebutuhan sehari-hari, kami ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti berladang atau bertukang gitu. Itulah dengan kegiatan sampingannya gitu. Oh, puji Tuhan ya. Ada Iya, pekerjaan Bu. sampingan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Bapak dan keluarga ya, Pak ya. Betul, Bu. Uh, Gimana Pak? Apakah pekerjaan sampingan Bapak itu bisa mempengaruhi efektivitas pelayanan Bapak? Pengaruh nggak, Pak? Eh, itu tergantung kita pengaturan waktunya sebetulnya, Bu. Kalau Ya, selagi kita memang itu menjadi fokusnya bukan untuk menjadi utama, ya tetap tidak pengaruh. Tapi kalau itu menjadi fokus amin. utama pasti pengaruh, betul. Jadi ya Ya, saya bilang betul. puji Tuhan. Kalau saya berusaha untuk ya bagaimana dengan kegiatan itu ketika memang saya sudah melampaui batas waktu saya mundur. Gitu artinya batas waktu Ya, amin. melebihi dari jam doa-doa saya mundur gitu. Jadi Amin. mulai saya kurangi lagi kegiatan-kegiatannya gitu. Berarti Tuhan yang terutama ya, Pak Pendeta ya. Amin, puji Tuhan Tuhan. yang terutama di dalam segala sesuatu dan juga jiwa-jiwa yang perlu dijangkau ya Pak ya. Betul, Bu. Iya, karena memang Uh, iya, Bu. ya, Silakan ya Ibu dulu. silakan. Ya silakan. Iya, Kebetulan apa Pak? kebetulan di daerah sini kan untuk anak-anak sekolah minggu, usia sekolah minggu memang mereka haus sekali dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan visual, audio untuk anak-anak sekolah minggu dan Oh, ini saat ini saya rindu sekali untuk program itu. Jadi kebetulan saya jumpa dengan PS Elisa pada saat itu, beliau memprogramkan ada satu acara untuk penjangkauan anak-anak yang sangat-sangat setuju gitu. Makanya saya rindu untuk pelayanan ke sini anak-anak, khususnya untuk anak-anak. Jadi gitu. oh. Ada rencana buat KKR buat anak-anak Pak Pendeta untuk Ya, khususnya kebangunan rencana rohani? betul rencana dalam bulan 11 ini rencana ini masih tahap pergumulan saya doakan dan kebetulan saya Iya, sudah betul. bicarakan dengan kepala desa, beliau pun mengizinkan silahkan pendeta ketika itu bisa Ah, puji membangun Tuhan. rohani anak-anak. Ya, puji Tuhan Iya, memang karena rencana. amin. Ya, silakan. Ya, itu saja saya. Ya, puji Tuhan ya Pak Pendeta, karena anak-anak ini adalah generasi penerus ke Ibu. depan. Nah, kalau satu generasi nggak beriman, wah habis semua ya Pak ya. Benar Pak Pendeta, Iya, saya betul, betul. dukung Pak. By the way, Bapak di sekarang ini, Bapak bilang ada satu kerinduan untuk ada video atau video visual gitu ya untuk
program anak. Apakah di situ memang Bapak membutuhkan seperti Infokus atau laptop kah, begitu kah Pak Pendeta? Iya Bu, saya memang saat ini sedang bergumul untuk Infokus karena kalau laptop kebetulan saya ada berkat waktu itu. Jadi saya Infokusnya ini yang belum ada. Jadi di sini yang saya masih bergumulan untuk Infokus ini karena memang jangkauan Infokus di sini agak mahal di Sumatera Utara ini. Iya, Gitu. iya, Hmm. betul. Iya Pak, kita doakan ya Pak, Iya, supaya terima ada kasih Bu, hamba sama-sama Bu. Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini, mereka Amin. tergerak untuk bisa mendukung visi misi Bapak di Sumatera Utara ya, pelayanannya. Amin, amin. Bagaimana Pak dengan pendidikan anak-anak, anak-anak Bapak itu, apakah ada kesulitan di sana Pak? Pendidikan Maksudnya anak-anak anak-anak Pak bagaimana? anak-anak saya atau Ya, anak-anak sekolah iya, minggu? anak-anak Pak Immanuel di sana juga bagaimana Pak? Puji Tuhan pendidikan memang kalau untuk masih sekolah dasar, untuk saat ini kan pembiayaan dari masih subsidi pemerintah. Jadi karena memang anak saya masih yang paling besar masih SD, jadi sekolah dasar. Jadi untuk penjangkauan untuk tingkatan lanjutan yang belum terlalu berat. Karena memang untuk saat ini di daerah kami untuk anak SD masih tanggungan pemerintah, subsidi pemerintah. Gitu, Bu. Oh, Oh puji iya, Tuhan. Iya, puji puji Tuhan. Tuhan ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi visi misi Tuhan yang taruhkan di hati Pak Pendeta Immanuel itu untuk melayani di tempat sekarang seperti apa Pak? Kalau visi mengembangkan iman mereka kepada Tuhan. Artinya daerah Sumatera Utara kebetulan daerah yang saya layani adalah mayoritas Kristen dan mereka tidak mengenal Yesus. Walaupun mereka keturunan Kristen. Dan ini saya berdoa kepada Tuhan pada waktu itu sebetulnya apa yang saya mau gembalakan di pelayanan di tempat ini ketika Tuhan tempatkan di desa yang saya nggak pernah terpikirkan gitu. Hanya Tuhan visi janganlah mereka seperti bangsa Israel yang pada saat itu tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka biarlah mengenal namaku dan mereka menerima keberadaan Tuhan itu. Amin. Ternyata masih banyak ya Pak orang Kristen yang sesungguhnya hanya KTP-nya aja Kristen ya Pak, tapi Betul, imannya Bu. mungkin belum teguh. Ini menjadi tugas Iya. daripada hamba-hamba Tuhan yang mau membawa Amin. mereka untuk mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran ya Pak Pendeta Amin. Immanuel ya. Amin. Nah Pak mau tanya lagi nih, Bapak Iya, Bu. pengalaman pelayanan yang paling mengesankan yang Bapak alami bersama dengan Tuhan. Pengalamannya Eh seperti apa Pak? saat itu waktu saya pertama masuk ke desa Iya. itu memang kalau daerah kami kan daerah pinggir pesisir, kebanyakan pesisir Danau Toba ada apa ya pelayanan-pelayan yang mistik lah begitu. Jadi pada saat itu Oh. masuk saya ke desa itu seperti ada yang menghalangi gitu. Artinya menghalangi berbentuk seperti tembok kaca gitu. Ya, waktu saya berdoa Tuhan, saya bilang dalam nama Yesus, saya mau masuk ke kampung ini, saya mau menyelamatkan kampung ini. Akhirnya sekitar hampir 2 jam baru terbuka, saya baru bisa masuk. Kaki ini berat untuk melangkah ke desa itu gitu. Oh, Itu pernah yang ngalamin pertama. seperti itu? Mhm. Iya, yang kedua tahun pertama waktu itu ada tetangga kami sakit, waktu itu sakit parah dan kami berdoa, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus dan 2 hari kemudian beliau datang ke rumah, Pak Pendeta terima kasih ya di doa Bapak saya sudah sembuh. Puji Tuhan itu yang Puji membuat saya Tuhan. semangat untuk melayani walaupun di desa. Haleluya. Wah, berarti udah dikasih karunia kesembuhan nih Pak Pendeta. Harus terus diaktifkan. Amin, Ya amin. Doa Pak, terus bantu ternyata dalam doa. ya, ternyata ya, amin pasti. Ya, Ternyata di dalam pelayanan ke pedalaman atau desa-desa kecil banyak tantangan juga ya Pak untuk betul Bu. apa ya, kekuatan magis yang Iya, kekuatan kuasa gelap yang betul. tidak menginginkan adanya gereja atau adanya hamba Tuhan Betul. untuk menuai jiwa di sana ya Pak. Tapi Iya. percayalah roh dalam kita lebih besar Pak dari semua Amin, roh yang amin. ada di dalam dunia ini.
Kita Amin. pasti menang bersama Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Pak, pertanyaan terakhir nih. Iya, Bu. Pergumulan dan kerinduan yang terdalam dari Bapak untuk pelayanan di tempat Pak yang belum tercapai, Pak. Kerinduan yang paling terdalam. Bisa diceritakan, Pak? Kerinduan saya sangat besar, Bu, di tempat saya pelayanan. Saya rindu ingin menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Karena Amin. mayoritas penduduk daerah kami adalah merantau, walaupun mereka bertani. Tetapi pertanian mereka tidak berfungsi secara maksimal karena hama. Jadi saya rindu menciptakan lapangan pekerjaan apapun itu, membuat supaya mereka tidak ada kegiatan-kegiatan gitu, ada kegiatan yang bisa memberi pemasukan bagi mereka gitu. Walaupun mungkin hanya 1 hari 10.000 gitu. Ini yang kerinduan saya untuk saat ini, menciptakan itu. Tapi belum dapat apa yang harus saya kerjakan di situ untuk membuka lapangan pekerjaan itu gitu. Amin. Tuhan pasti buka Iya. jalan ya Pak Pendeta Immanuel. Berarti Iya, kita Bu, sebagai terima hamba kasih, Bu. Tuhan datang ke mereka bukan hanya memberikan berkat rohani, tapi juga membuka berkat jasmani ya Pak ya, materi supaya Betul, Bu, betul. kehidupan di mana Bapak boleh melayani menjadi layak ya Pak ya. Puji nama Amin. Iya, Bu, memang. Tuhan. Iya. Iya. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Ya cuman itu maksudnya kerinduan saya. Memang saya rindu pada saat ketika Tuhan memanggil saya, ketika daerah saya injak, saya harus bisa menjadi berkat gitu bagi mereka, Amin. bagi orang yang berjumpa dengan saya gitu. Oke. Karena Puji memang Tuhan. saya kan berlatar belakang bukan Kristen, jadi ketika saya mulai mengenal Tuhan dan saya mau melayani Tuhan, bukan karena mengenal Tuhan, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, dan saya rindu juga mereka juga menerima Yesus, diterima keselamatan gitu. Begitu. Amin. Oh, jadi Bapak ini sebenarnya latar belakangnya bukan Kristen ya Pak ya? Betul. Tapi ini diselamatkan oleh Tuhan. Wow, luar Amin. biasa. Baik Pak Pendeta Immanuel, terima kasih telah hadir Sama-sama, di Bu. Zoom meeting ini. Kami Iya. boleh mendengar cerita Pak Pendeta dan juga biarlah Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa dari Bapak dan kerinduan yang Amin. terdalam yang dari pelayanan Bapak yang belum tercapai. Tuhan Iya, Yesus terima kasih. memberkati Pak Pendeta Immanuel dan memberkati Terima kasih, pelayanannya Ibu. dan keluarga ya Pak. Haleluya. Puji nama Terima kasih, Bu. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ingat Gitu. Pak Pendeta nggak pernah sendirian di dalam mengemban Amin. tugas dan panggilan Tuhan Yesus. Karena sesuai janji Amin. Tuhan, penyertaannya pasti sempurna untuk semua Amin. kita yang mau melakukan amanat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Saudara, Tuhan. kita telah banyak mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta Immanuel. Firman Tuhan di Galatia 6 mengatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Amin. Haleluya. Amin. Ya, saudara, ada rekening bank dari hambanya yang tertera di bawah ini. Jika saudara tergerak, silakan saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara untuk mendukung visi misi dan kerinduan dari pelayanan hambanya. Biarlah berkat kasih karunia melimpah buat saudara semua dan nama Tuhan Yesus boleh dimuliakan. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua untuk berbincang-bincang dengan anak-anak muda dengan topik-topik kekinian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Segmen topik kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang melayani Tuhan bersama dengan narasumber
diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada kali ini saya akan memperkenalkan Timothy dan Nicholas. Halo Timothy, shalom. Shalom. Shalom Timothy. Shalom, Kak. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Shalom Nicholas. Halo. Halo, puji Tuhan sudah bergabung bersama dengan kita dalam program Living for Christ Indonesia, dan kita akan berbincang-bincang untuk supaya kita lebih mengenal lagi. Boleh Timothy dan Nicholas memperkenalkan dirinya dan boleh menceritakan sedikit apa kesehariannya, kesibukannya sehari-hari. Silakan mulai dari Timothy. Oke, shalom semuanya. Namaku Timothy. Sekarang kesibukannya bekerja sebagai digital marketing di suatu perusahaan distributor makanan. Wow, luar biasa. Silakan Nicholas. Iya, shalom. Perkenalkan, nama saya Andrianus Nicholas Sitorus Pane. Saat ini sedang kuliah mengambil jurusan Teknik Industri di Universitas Krishna Dwi Payana, tinggal di Jakarta Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, keren ya Timothy dan Nicholas. Puji Tuhan, dan saat ini juga kita didampingi atau kita ditemani dengan narasumber kita yang tentunya narasumber ini sudah tidak asing lagi ya. Kita mau sambut Bapak Immanuel Pahoton. Kita boleh panggil nih Bang Immanuel. Shalom Bang Immanuel. Shalom Bu Lydia, shalom Timo, shalom Niko. Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya ditemani dengan cowok-cowok yang ganteng kali ini. Dan pada kali ini, pada segmen topik kita akan berbincang-bincang tentang apa ya? Ini luar biasa sekali ya, tentang pacaran. Pastinya ini adalah topik yang dinanti-nantikan oleh anak muda. Apa sih itu pacaran? Nah, sekarang topik kita akan membahas tentang pacaran beda agama. Wow, kalau kita tahu bersama bahwa pacaran itu kan hubungan ya, hubungan pria dan wanita, pastinya dengan tujuan bisa saling mengenal, saling memahami, dan tentunya ada tujuan mereka yaitu menuju ke pernikahan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang apa sih itu pacaran beda agama, ya. Dan nanti Timothy dan Nicholas akan bertanya-tanya kepada Bang Immanuel ya, tanya apa saja yang menyangkut dengan pacaran. Ya, boleh Timothy dan Nicholas boleh bergantian, kita mau bertanya kepada Bang Immanuel. Silakan Timothy dan Nicholas. Oke, shalom Bang Immanuel. Shalom Timo. Pertanyaannya bisa dimulai dari menurut Bang Immanuel nih, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan beda agama dari sudut pandang Bang Immanuel? Gimana Abang menanggapinya sebagai orang Kristen? Fenomenanya gimana? Bagi teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara seiman, saya akan membahasnya itu dalam dua perspektif. Yang pertama hukum, dan kemudian yang kedua adalah apa yang dikatakan Alkitab. Oke, apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas sih, tapi sebenarnya kita ke hukum dulu. Saya mau kasih tahu semua pacaran itu biasanya akan semuanya merindukan untuk sampai ke jenjang pernikahan. Oke. Nah, sebelumnya saya akan kasih tahu dulu yang saklek-sakleknya nih, pasti-pastinya ini. Kita punya namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1. Ini jelas nih. Perkawinan, isinya begini, perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, nanti dari situ setelah perkawinan itu diadakan menurut agamanya masing-masing, baru kalau seandainya non-muslim didaftarkan di catatan sipil, kalau seandainya muslim di KUA. Artinya jelas dulu nih. Nah, dari semua agama yang di Indonesia itu sudah jelas perkawinan itu menurut agama mereka itu tidak boleh dilangsungkan dengan beda agama. Itu dulu satu. Ada nggak yang dilangsungkan beda agama? Ada misalnya. Tetapi begini, misalnya kita ambil dari hukum Islam misalnya. Islam sendiri, Muslim sendiri boleh menikah jika perempuannya yang bukan Islam.
Dan itu pun harus dilakukan secara muslim. Artinya otomatis calon istri harus mualaf. Nah, itu baru dilangsungkan pernikahan. Itu dulu. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan yang ingin merindukan pernikahan, yang ingin pacarannya langsung sampai ke pernikahan, sebisa mungkin harus satu agama. Ya. Memang hukum itu berkembang, tapi kita ngomong dasarnya dulu. Sebisa mungkin satu agama. Nanti saya akan buka ayatnya, atau mungkin bisa kita buka deh sama-sama. Tapi saya mau tanya dulu nih, Timo ada tertarik sama yang beda agama apa bagaimana? Karena waktu itu pernah bersekolah di sekolah negeri, itu banyak banget sih kasus tentang pacaran beda agama. Oke. Jadi kan kita dulu ada SRK komunitas Kristen di sekolah, itu banyak banget sih kasusnya Bang. Dan kalau misalnya dibilang tertarik ya sebenarnya pernah juga, karena emang sekelas itu kan banyak yang beda agama juga yang bukan Kristen. Jadi kalau misalnya dibilang tertarik pasti pernah. Cuman kasusnya kalau untuk teman-temanku banyak banget yang beda agama. Teman-temanmu ya? Ya. Kalau Niko sendiri? Niko pernah Kalau pacaran beda agama? pernah, Bang. Pernah ya? Cukup lama. Malah cukup lama, bisa sampai 1 tahun 2 bulan waktu itu. 1 tahun 2 bulan. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Saya 3 tahun. Saya 3 tahun dan akhirnya kita putus karena memang daripada kita nanti pindah agama hanya sekedar KTP, itu nggak bagus juga kan. Tapi nanti kita bahas itu mengenai itunya ke depannya, karena memang untuk di Indonesia itu harus satu agama. Bisa nggak berbeda agama? Sebenarnya sih bisa-bisa saja, tapi itu hal yang sulit. Ya, hal yang sulit karena nanti bisa menikah di luar, atau satu harus pindah agama dahulu, nanti masing-masing terserah. Atau nanti namanya ada yang baru tuh penetapan pengadilan, itu ada, tapi itu hal yang rumit. Nah, karena saya sudah ngomong gitu, mari kita buka Alkitab nih. Kita ngomong dari sisi Alkitabiahnya. Oke, karena kebetulan selain advokat, saya juga pernah sekolah teologi, S1-nya sarjana teologi, S2-nya satu kelas sama Bu Lydia. Di teologi juga. Kita buka yuk. Di 6 Korintus, aku bacakan aja ya. 6 Korintus pasal 14. Ya, aku bacakan aja buat teman-teman di rumah, rekan-rekan di rumah, harap didengarkan bagus-bagus. Nanti aku akan jabarkan sedikit demi sedikit seperti yang aku pelajari selama ini. Oke, janganlah ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, itu biasanya orang tahu itu kan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku, anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sudah jelas firman Tuhan katakan, tidak boleh. Itu saja intinya. Tidak boleh. Kata-katanya harus satu persatu dicerna baik-baik, karena memang secara teologi ataupun secara hukum, kata-kata itu penting. Jadi dicerna baik-baik. Nanti mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kalau begitu, kenapa ada juga ayat yang mengatakan bahwa perempuan yang percaya akan menguduskan laki-laki yang tidak percaya, atau laki-laki yang percaya akan menguduskan perempuan yang tidak percaya? Kalau enggak, anak-anak mereka akan jadi anak-anak cemar. Itu dikatakan Paulus juga. Nah, kita berangkat dari teologi lagi. Kalau sudah begitu, kita bermain teologi. Dalam teologi sudah jelas, Paulus itu sedang menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan ada suaminya yang percaya, dan ada yang tidak percaya istrinya. Karena itu, Paulus katakan jangan ceraikan.
Malah kata-kata Paulus itu, aku katakan, bukan Tuhan, aku katakan bahwa tetaplah seperti keadaanmu seperti itu, gitu loh. Jangan diceraikan. Itu karena pasangannya belum mengenal, sama-sama baru mengenal. Karena sekali lagi Paulus itu menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi menguatkan iman mereka, karena Paulus diutus sama bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Israel, ya. Jadi bangsa-bangsa lain itu belum mengenal bagaimana itu firman Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, Tuhan katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu, karena itu jangan coba-coba. Oke, itu aja sih simpelnya. Simpel banget sih sebenarnya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya, Bang, aku mau bertanya, Bang. Hmm. Untuk bagi kami kan kaum muda pada saat ini kan Ya. banyak nih yang telah mengalami yang namanya pacaran beda agama. Dan itu mungkin dari sekian banyak anak pemuda-pemuda Kristen sudah mengalami itu, bahkan pacaran cukup lama. Seperti saya tadi kan sudah 1 tahun. Dan apakah itu akan berdampak ke depannya bagi kita untuk mencari pasangan lagi? Dan mungkin di dalam ketika kita untuk serius kepada orang, apakah itu akan berdampak serius? Itu aja, Bang. Oke. Artinya kamu trauma begitu, seperti itu. Oke. Simpelnya aja dahulu ya. Saya mau tanya kembali nih, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Saya mau tanya ini ke Timo dulu deh. Timo soalnya senyum aja nih. Timo, mau nanya nih. Ya. Menikah itu pilihan apa takdir? Menikah itu pilihan. Pilihan ya. Ya. Niko? Pilihan. Pilihan ya. Ibu Lydia? Bagaimana Ibu Lydia? Hah? Pilihan. Pilihan ya. Oke. Nah, kekristenan itu sudah jelas ya. Kita itu tidak berpegang kepada takdir. Oke, khususnya dalam hal pernikahan. Ya. Makanya kata Paulus, kalau kamu tidak mau menikah sama seperti aku, bikin saja seperti itu. Tapi karena kamu tidak tahan bertarak, ya menikahlah. Artinya pertama-tama itu pacaran atau pernikahan itu pilihan. Oke, dan Tuhan ajarkan kita bertanggung jawab dengan pilihan kita. Itu saja. Bagi yang sudah menikah, tanggung jawab dengan pilihan kita, bawa ke Tuhan, sudah diberkati Tuhan, doakan. Oke, itu dulu pegang. Dan yang belum pacaran, jangan coba-coba bermain api. Dan jangan takut juga, semuanya itu pilihan. Ya, pilihan. Itu pilihan untuk kita. Tuhan kasih pilihan untuk kita, untuk memilih pasangan kita. Itu nggak ada ngomong soal takdir, karena ada agama-agama, bukan agama lain, maksudnya ada orang beranggapan, ya saya sudah ditakdirkan menikah, saya ditakdirkan untuk cerai. Nah, itu tidak ada di dalam kekristenan. Itu dulu, ya. Karena semuanya pilihan. Kalau kamu merasa kamu salah menikah, ya pertanggungjawabkan kepada Tuhan, berdoa. Minta Tuhan turun tangan. Itu saja yang penting. Oke. Nah, untuk trauma ya jangan trauma gitu. Kalau nikah itu ya, kalau pacaran itu jangan trauma. Tapi sebenarnya begini sih, pacaran itu sebenarnya pengenalan ya. Pacaran juga pengenalan, pacaran itu jangan lama-lama juga. Karena berbahaya ya. Semua yang lama-lama itu berbahaya. Bisa putus, bisa yang lain-lain. Pacaran jangan lama-lama. Kalau seandainya kita sudah suka sama perempuan atau laki-laki, bawa dalam doa. Selama itu sah-sah aja secara hukum dan secara agama. Sekali lagi sah-sah aja secara hukum dan agama ya. Artinya belum suami orang ya. Ya belum ada yang aneh-aneh. Ya lakukan, coba pendekatan lagi. Oke, pendekatan lagi. Dan janganlah untuk menikah, yang untuk pacaran beda agama janganlah. Dan jangan ngomong soal ya saya gimana, saya cinta apa segala macam. Kadang-kadang kita ngomong soal cinta, kita lupa. Cinta itu apa sih? Kasih itu apa sih? Kasih itu Allah sudah jelas. Allah itu adalah kasih. Artinya, kalau kita tahu mengenai cinta, mengenai kasih, kenali Allah dulu. Kenali Allah dalam firman-Nya. Sudah jelas dalam firman-Nya ya. Firman-Nya sudah mengatakan seperti itu. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu dulu. Jangan ngomong soal cinta, jangan ngomong soal apa. Karena kadang-kadang orang bingung antara cinta dan nafsu. Itu berbeda. Ya, antara cinta dan nafsu. Karena Alkitab sendiri ngomong soal kerajaan surga itu ya bukan soal kawin mengawinkan. Tuhan sendiri sudah bilang, Tuhan Yesus sendiri sudah bilang,
di surga nanti kamu tidak kawin dan tidak dikawinkan, kamu sama seperti malaikat-malaikat. Jadi waktu di bumi kita memiliki pilihan untuk menikah atau tidak menikah. Jadi jangan bawa-bawa. Yang pertama jangan bawa-bawa mengenai takdir, ya. Yang kedua ya seperti itu yang saya kasih tahu. Kalau mau tahu tentang cinta, tentang kasih, cobalah mendekat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, baca firman-Nya. Kita kan mengenal kok. Oh, kasih itu seperti itu ya, gitu. Kasih itu ya Allah itu kasih, dan Allah yang kasih itu menyatakan bahwa janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Simple seperti itu. Jadi kalau seandainya saya merasa saya udah sayang sekali, saya udah cinta sekali, kembali lagi kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Dan jangan membuat, ini satu hal nih, jangan pernah membuat orang berpindah agama karena kita. Itu salah. Itu jelas salah. Itu jelas salah. Ya, karena saya pun pernah waktu itu berpikir untuk pindah agama gara-gara dia. Saya jujur saja, saya pernah berpikir seperti itu, walaupun dalam hal KTP ya, dalam hal KTP, karena itu tidak sungguh-sungguh dan orang bisa, ya nggak bagus lah. Ya itu namanya sudah penipuan di atas penipuan gitu. Jangan pernah berpikir kita akan membuat orang bertobat karena kita supaya menikah. Jangan. Itu akan ujung-ujungnya berbahaya di kedepan harinya. Tapi sekali lagi, segala sesuatu yang sudah diambil keputusan, pertanggungjawabkan, bawa kepada Tuhan dan berdoa. Ini dalam ya teman-teman. Untuk Timo sama Niko juga dalam, ini dalam sekali. Tapi yang jelas, kalau belum tahu seperti hal-hal itu, ya jangan coba pacaran dengan beda agama. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin aku mau tanya soal karena kita ini Kristen kan ada sedikit perbedaan, tapi orang-orang masih nganggap sama dengan Katolik. Nah itu gimana Bang secara hukum? Kalau Kristen sama Katolik itu apakah dia tetap harus pindah ke salah satu supaya sama atau gimana? Terus secara orang Kristen menurut Abang itu gimana? Kalau pacaran sama orang Katolik atau sebaliknya? Oke. Mengenai sama Katolik atau Kristen. Jadi begini, yang pertama-tama kita satu visi dulu nih. Satu pandangan dulu. Bagi saya pribadi, selama itu masih mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, mengaku Alkitab itu firman Tuhan, no problem. Itu pandangan saya pribadi ya. Tapi memang kalau sedang menikah memang harus masuk satu institusi. Artinya kalau Katolik ya, Protestan. Gitu ya. Sekali lagi, kalau seandainya kedua-duanya memegang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Tuhan, no problem bagi saya ya. Itu no problem. Dan bagi negara pun itu nggak terlalu masalah itu. Yang bermasalah ada yang berbeda agama sama sekali gitu. Yang udah nggak jelas gitu lah. Itu bingung nanti, menciptakan kebingungan. Karena saya merasa kalau seandainya Katolik jadi Kristen atau Kristen jadi Katolik itu sama-sama aja sih. Bagi orang-orang luar itu sama-sama aja gitu. Suatu hal yang tidak terlalu bermasalah. Oke, itu saja yang paling penting. Sekali lagi itu pilihan kita sih, mau nikah di Katolik kah, mau di Protestan kah, terserah. Mau di karismatik kah, mau di gereja-gereja lama kah, terserah. Itu pilihan ada di tangan kita. Iya, jadi kalau berarti secara menurut Bang Noel masih oke, dan secara hukum tuh tapi tetap harus pindah gitu kalau secara hukum. Apa gimana sih? Nggak masalah, bukan pindahnya. Maksudnya catatan sipil akan mencatatkan nantinya. Oke. Catatan sipil, itu kalau hukum kan di catatan sipil. Kita menikah di gereja, entah itu gereja Katolik, entah itu gereja Protestan, itu begitu menikah, daftar ke catatan sipil sudah selesai. Oke. Itu saja. Tapi yang penting nggak beda agama kalau secara sipil ya. Maksudnya nggak beda agama, nggak bisa berarti di Indonesia. Kecuali kalau seandainya agama Kristen dengan non-Kristen, itu bermasalah nantinya. Itu pasti bermasalah. Ya. Nanti kalau udah bermasalah, kalau menikah terjadi pernikahan begitu yang bermasalah, karena begini, banyak orang karena sudah katanya cinta, mereka melangsungkan pernikahan, kadang-kadang bukan menikah, itu namanya kumpul kebo atau kawin sirah atau bagaimana pun ceritanya. Itu akan berdampak kepada anak-anak. Itu akan berdampak pada anak-anak biasanya itu lebih ke ibunya jadinya, karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di catatan sipil ataupun di KUA. Itu saja sih. Berarti masalahnya di anak-anak. Berarti nanti status kalau secara sipil, kalau misalnya mereka memang menikah secara beda agama, status anak-anaknya akan ikut ibunya atau gimana?
Kalau seandainya tidak dicatatkan, kalau seandainya tidak dicatatkan di KUA pernikahan mereka atau di catatan sipil bagi yang non Muslim, itu makanya kalau begitu mereka punya anak, mereka akan ikut ibunya secara hukum perdata. Jadi artinya kalau ada apa-apa ya ibunya. Bahkan warisan pun ibunya biasanya itu. Bisa nggak bapaknya? Bisa, tapi itu hal yang lebih berat lagi. Akan ada perjuangan. Nah, itu dia. Akan ada perjuangan, bisa masuk sidang, bisa masuk banyak hal. Seperti itu sih. Ibaratnya begini, kalau mau yang enak-enak saja, yang indah-indah saja, sudahlah. Jangan cari-cari masalah lah. Banyak kok anak-anak Tuhan yang ini baik-baik, cakep-cakep gitu. Ya, doain aja gitu. Cinta itu kalau kata orang-orang, yang banyak orang-orang, cinta itu hanyalah feeling. It's about feeling. You can change your feeling. Ya, makanya banyak orang putus cinta, stres, menangis sejadi-jadinya. Tapi begitu kenal orang lain yang lain yang baru, jadi lupa tuh. Mungkin kata orang, itu sih bagi laki-laki, perempuan nggak gitu. Nggak juga. Ya, seperti itu. Jadi itu hanya feeling saja. Ya, jangan terbawa feeling. Kita pakai logika, kita pakai hukumnya apa, kita pakai firman Tuhan seperti apa. Yang paling penting sih firman Tuhan seperti apa. Firman Tuhan dikasih tahu sama kita supaya kita memiliki keteraturan dan supaya kita nggak bermasalah ke depannya. Itu dia. Itu saja. Oke. Niko ada pertanyaan? Iya, ada Bang. Aku ingin bertanya Bang, apakah ketika seseorang sepasang kekasih yang berbeda agama, mereka menikah nih, ya kan? Apakah itu akan disebut jinah Bang? Apa seperti apa? Ya, kumpul kebo lah. Kalau saya tidak disahkan. Itu namanya kumpul kebo. Istilahnya kumpul kebo lah. Ya nggak bagus lah. Itu suatu hal yang nggak bagus. Di mata masyarakat juga nggak bagus. Kalau punya anak nanti apa lagi, kan? Nggak bagus. Jadi ya itu namanya kumpul kebo. Kalau misalnya tidak disahkan. Itu saja sih. Kan pernikahan itu mengenai sahnya, tidaknya. Tadi sudah kita bahas bahwa sahnya itu menurut agama masing-masing. Kalau misalnya agama masing-masing sudah oke, ya tinggal catatkan. Tinggal diregistrasi di pencatatan sipil atau di KUA, itu selesai semua. Tapi kalau seandainya tidak, ya berarti namanya kumpul kebo. Kalau kumpul kebo ya nggak bagus lah, ya nggak bagus. Itu dia. Timo, mungkin ada pertanyaan, Timo? Mungkin aku mau tanya lagi, kalau misalnya katakanlah udah ikut salah satu pasangan yang bisa menikah secara Muslim, akhirnya mereka menikah secara Muslim, tapi di KUA ya? Di KUA. Dan katakanlah udah benar-benar menikah secara Muslim, meskipun setelah itu hidupnya berdasarkan cuma KTP aja, kayak tadi Bang Noel bilang, kayak misalnya KTP dua-duanya Muslim segala macam. Tapi mereka pasti tengah perjalanan mereka sadar dan mereka ingin bertobat misalnya. Nah itu secara Kristen apakah artinya tuh mereka harus pemberkatan lagi kah secara di gereja atau gimana? Oke. Itu kan pilihan, itu tetap pilihan lagi. Itu tetap pilihan, kalau saya pengen pemberkatan di gereja terserah. Tapi pinter nih pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Artinya begini, itu artinya bertanggung jawab ya. Mereka berdua itu bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab, mereka bertobat, tidak bercerai, tapi bertobat. Nah itu hal yang bagus sebenarnya. Mau menikah lagi sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya itu nggak usah menikah lagi, itu kan sudah pernah dicatatkan. Tapi nanti memang secara hukum nanti kita ngambilnya hukum waris Islam kalau seandainya ada apa-apa. Kalau seandainya ada apa-apa. Itu saja sih yang jadi permasalahan. Memang ribet, tapi saya senang dengan kata-kata karena hidup ini semuanya adalah tanggung jawab. Ya, teman-teman, rekan-rekan yang masih muda sama senior kita Bu Lydia, hidup ini adalah tanggung jawab. Itu saja. Kita bertanggung jawab dengan langkah yang kita ambil. Jangan persalah-salahkan Tuhan, ya mungkin ini takdir apa segala macam bla bla bla. Itu bukan, itu pilihan. Dan pilihan yang kita ambil kita harus bertanggung jawabkan. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan yang paling jelas. Itu saja. Di hadapan Tuhan kita harus bertanggung jawabkan, ambil langkah yang terbaik. Tetapi sebelum kita terjerumus dalam hal itu, lebih bagus, lebih baik jangan. Karena firman Tuhan sudah jelas. Karena kalau seandainya kita baca perjanjian lama, itu perkawinan campur sih sebenarnya perjanjian lama.
Kalau kita lihat perjanjian lama, bagaimana kerasnya Ezra dengan orang-orang yang berkawin campur. Kenapa kawin campur dengan bangsa lain? Karena pasti dia akan membawa bermasalah. Kenapa kawin campur dengan bangsa lain bermasalah? Karena dia pasti akan membawa agamanya. Itu Ezra dengan tegas katakan, disuruh pergi gitu loh. Jadi pasangan-pasangan suruh pergi bersama anak-anak mereka, khusus yang perempuan loh. Tetapi firman Tuhan katakan jangan bercerai kan, sudah dikasih tahu tadi. Paulus juga menjelaskan di 1 Korintus ya sebenarnya, jangan bercerai. Firman Tuhan katakan jangan bercerai. Itu dia yang paling penting. Artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Hukum sudah jelas, Alkitab sudah jelas. Tapi kalau seandainya kita terjerumus, kita harus bertanggung jawab. Dan jangan menerjerumuskan diri sendiri, ya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kita melayani Tuhan yang pintar loh, bukan Tuhan yang bodoh. Ya. Itu saja, Tuhan kita itu Tuhan pintar, dia berhikmat, dia sayang sama kita, dia kasih sama kita. Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Itu saja. Oke, mungkin Ibu Lydia pengen nanya nih. Saya senang kalau Ibu Lydia yang nanya nih. Biasanya lebih tajam nih. Ayo. Kalau kita lihat di perspektif iman Kristen kan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 yang sudah dikatakan oleh Bang Immanuel tadi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, berarti tidak seiman atau beda Tuhan, beda agama. Nah, bagaimana Bang kalau misalnya nih pasangan yang udah terlanjur nih, lagi pacaran nih beda agama, apa yang harus dilakukan? Ya, pada intinya begini. Yang saya mau kasus sekali lagi ya, nomor 1 itu pilihan ada di tangan kita. Itu dulu pegang. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Terus yang paling penting adalah jangan mengeset. Jangan mengeset atau merancangkan bahwa nanti saya akan membuat pacar saya ini bertobat. Jangan. Ya. Karena orang menjadi Kristen, orang percaya kepada Tuhan, itu adalah, sekali lagi, itu adalah anugerah Roh Kudus, karya Roh Kudus, bukan karya kita. Oke, kita hanya memberitahukan kebenaran. Kalau kita ingin memberitahukan kebenaran, silakan, tapi jangan dengan maksud tertentu. Ya. Jangan maksud tertentu supaya saya mengawini dia, jangan itu dulu, jangan. Ya. Kalau sudah terlanjur seperti itu, sebelum terjadi yang aneh-aneh, ya sudahlah, lepaskan saja. Kalau menurut saya ya, lepaskan saja, berdoa ke Tuhan. Karena memang begini nih, saya mau kasih tahu sedikit nih. Saya punya teman yang sedang mengusahakan gereja itu gereja HAM. Oke, dan saya pernah di WhatsApp sama beliau. Beliau karena beliau tahu saya itu sarjana teologi ya, beliau mengajak melayani di kita yuk gitu, jadi pendeta di kita. Tapi karena saya memang sudah profesinya advokat, ya saya tidak mungkin ikut seperti itu. Jadi pendeta di situ nggak mungkin. Jadi memang ada orang-orang yang mengusahakan supaya bisa terjadi di Indonesia perbedaan agama menikah. Ya, ada yang seperti itu. Tapi kita kembali ke firman Tuhan. Ya, jangan kita usahakan hal-hal seperti itu. Karena nanti repot, ujung-ujungnya repot. Walaupun saya senang kalau seandainya misalnya setiap lawyer ya, kalau seandainya masalah, justru kalau ada masalah kan biasanya lawyer itu ini kan bergerak dan bekerja. Nah, tapi kalau sebisa mungkin jangan. Ya, jangan kalau soal hubungan iman, mending jangan. Ya, kasihan kitanya, kasihan ngebatinnya kita gitu loh. Kita pikir kita bisa ngeset nantinya, kita set seperti ini, ya. Yang dipegang itu yang perlu adalah Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Itu saja. Tuhan lebih besar dari kita. Sepintar manapun kita, sejago manapun kita, lebih jago Tuhan, lebih pintar Tuhan, lebih baik Tuhan. Oke, itu aja sih Bu Lydia. Kalau bisa sih jangan gitu loh. Sekali lagi menurut pandangan orang, love itu adalah feeling gitu loh. Cinta itu hanya feeling. Itu hanya feeling. Cinta sejati itu ya Tuhan. Kalau kamu ngomong soal cinta, ya pelajari dulu Tuhan, pelajari firman. Baru kita bisa ngomong soal cinta. Gitu. Oke, itu pendapat saya. Ibu Lydia mungkin ada pendapat lain, boleh silakan Ibu Lydia. Nggak apa-apa.
Mantap. Mungkin kita beri kesempatan buat Timo atau Nicholas yang mau bertanya. Silakan. Oke, silakan Timo. Timo Niko. Aku mau bertanya, Bang, apakah ketika kita berpacaran berbeda agama itu berarti kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan? Bagaimana, Bang, pendapat Ya, Abang? belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak. Belum sungguh, menurut saya ya. Sekali lagi menurut pendapat saya, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sudah jelas kalau seandainya kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya kita pegang firman-Nya gitu loh. Walaupun kata-kata itu nggak bisa diarahkan hanya kepada soal pacaran doang, ya banyak hal, banyak hal, ya main-main di gelap-gelap juga berarti satu pacaran pun satu iman pun kalau main-main di gelap-gelap berarti belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi tapi memang sekali lagi karena saya itu advokat, saya itu bukan hakim, jadi saya tidak akan menghakimi. Tapi kita jelas sudah tahu firman Tuhan, firman Tuhan katakan seperti itu ya kita lakukan lah. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya pegang firman-Nya saja. Gitu. Tapi saya menghakimi, kalau saya bilang mereka belum bersungguh-sungguh dengan Tuhan, ya nanti dulu saya bukan hakim, saya pengacara. Oke. Ya, ada lagi nih kok. Iya, Bang, terima kasih. Oke, Timo, gimana Timo? Mungkin untuk pertanyaan pelengkap aja kali ya dari Bang Noel sendiri nih, ada nggak tips-tips supaya kita sebagai anak muda Kristen nggak terjerumus dalam pacaran beda agama? Ya, tips saya sekali lagi yang perlu ditanamkan, pacaran, menikah itu pilihan. Oke, kita harus bertanggung jawab, harus terhadap pilihan kita. Itulah manusia. Ya, kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Nah, untuk pacaran sebisa mungkin, ya semua pacaran itu biasanya tujuan untuk menikah, bukan untuk senang-senang ya. Untuk menikah, untuk pandangannya menikah ke arah yang lebih baik, ke jenjang yang lebih baik. Kalau sudah beda agama, mending janganlah, ya jangan diteruskan karena nanti repot. Karena setiap pacaran itu tujuannya pengenalan sebenarnya pacaran itu pengenalan supaya kita ke jenjang pernikahan, bukan untuk main-main. Jadi kalau saya sudah beda agama berarti sudah main-main, capek. Karena saya pernah mengalami 3 tahun tuh capek, dan saran saya sih jangan dilakukan itu aja. Capek. Terus yang ketiga adalah kalau kita ngomong soal cinta, soal kasih, lebih baik cinta Tuhan dulu deh, karena Tuhan itu adalah cinta, God is love, ya. Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Kita kenal Tuhan dulu. Kita kenal firman-Nya dulu, firman-Nya ngomong apa. Kalau kita sudah kenal firman-Nya ngomong apa, cinta itu seperti apa kita tahu. Itu saja. Bukan berarti kita membenci. Kita membenci pacar kita ataupun orang yang tidak seagama dengan kita. Bukan. Karena Tuhan itu sekali lagi kasih. Ya. Tuhan pun mengasihi semuanya. Bukan hanya sebatas Kristen Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi semuanya. Dia mati di kayu salib buat semua. Nah, sekarang pilihannya ada di kita. Percaya atau tidak percaya. Itu saja. Jadi yang pertama sekali lagi pilihan. Ya, pilihan. Yang kedua kenali Tuhan. Itu paling penting. Yang paling penting sih kenali Tuhan. Dan jangan coba-coba. Itu saja. Jangan coba-coba karena nanti ujung-ujungnya capek. Oke? Itu saja Timo. Oke. Tapi Timo nggak ada pacaran beda agama kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu beda agama berarti kamu main-main. Udah itu aja. Nggak serius. Sama Niko juga. Cukup jelas ya. Bagaimana Ya, tentang pacaran beda agama. Wow. Semuanya kembali lagi kepada pilihan. Ya, Bang Immanuel ya. Ya. Pilihan kita sesuai dengan firman Tuhan tentunya ya. Oke. Bang Immanuel, sebagai penutup nih, ada pesan-pesan nggak buat rekan-rekan Living for Christ Indonesia tentang pacaran beda agama sesuai dengan iman Kristen? Silakan, Bang Immanuel.
Ya, sekali lagi sih, tetap aja ujungnya begitu, jangan. Itu saja, karena firman Tuhan sudah katakan jangan. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu sudah jelas, jangan. Oke, jangan pura-pura nggak tahu juga, karena kita dari kecil diajari mengenai itu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu saja. Kalau untuk pacaran, jangan. Karena pacaran itu tujuannya untuk menikah. Ya, bukan untuk senang-senang pacaran itu. Mohon maaf. Pacaran itu tujuannya untuk menikah. Jadi jangan berpacaran sama yang beda agama, dan jangan pula sampai menikah dengan beda agama. Kalau sudah terlanjur, sekali lagi, itu adalah pilihan, itu bukan takdir Tuhan. Ya, saya nggak senang kalau ada ngomong soal ini takdir, saya ditakdirkan tidak menikah, saya tidak. Itu pilihan semua. Ini takdir dari Tuhan, saya ditakdirkan untuk cerai. Itu tidak, itu pilihan kita. Artinya apa? Bertanggung jawablah. Ya, firman Tuhan juga katakan itu. Bertanggung jawablah, bawa kepada Tuhan. Pernikahanmu itu bawa pada Tuhan, biar Tuhan campur tangan. Ya, konsekuensinya pasti ada sama kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, pilihan yang kita ambil itu konsekuensinya pasti ada sama kita. Cuman bertanggung jawablah. Oke, itu saja sih teman-teman. Mantap, super sekali. Haleluya. Bagi anak muda percayalah ya, Tuhan pasti akan memberikan pasangan yang seimbang selama anak muda mau sabar menerus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bang Immanuel yang sudah memaparkan atau berbagi, udah sharing sama kita, sama Timothy dan Nicholas. Kita semua sudah tahu ya bahwa semuanya kembali kepada pilihan kita. Dan kita ingat bahwa kita anak muda yang diberkati Tuhan dan tentunya semuanya itu kembali lagi ke firman Tuhan. Puji Tuhan, thank you ya Bang Immanuel. Terima kasih Lydia, makasih Timo, makasih Niko. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap melayani. Terima kasih Bang, makasih Kak. Terima kasih Timothy ya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat menjadi anak muda yang luar biasa. Yes. Amin. 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 Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita akan mengakhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan apa kata firman. Menarik sekali ketika tadi kita mendengarkan topik pernikahan beda agama dari Brother Immanuel Pahoton atau Brother Noel, Brother Timothy, dan juga Brother Nicholas. Ya, ketika kita berbicara pernikahan beda agama, ya kurang lebih kita sudah ada di dalam episode yang lalu di dalam memilih jodoh dari Tuhan. Ya, kita sudah pelajari bagaimana kita memilih jodoh dari Tuhan. Jadi ketika ada pernikahan beda agama, ya, karena kita sudah belajar di episode yang lalu bahwa memilih jodoh dari Tuhan itu harus seperti apa. Tapi ketika pernikahan beda agama, artinya sudah terjadi pernikahan itu. Nah, ketika itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, oke, kita buka di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sebagai dasar, sebagai prinsip. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamakan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Ini kalau belum terjadi, kamu harus tahu ini. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Brother Noel bahwa secara legal memang tidak bisa. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Ya. Jadi kita sekarang secara khusus membahas kalau itu sudah terjadi pernikahan beda agama. Apa yang harus kita lakukan? 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 13 saya bukakan, saya bacakan buat rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 7 ya, ayat 12 sampai dengan 13. Ya, di dalam perikop ini Paulus berbicara dengan jemaat Korintus dalam suratnya tentang perkawinan. Jadi perikopnya jelas tentang perkawinan. Saya bacakan dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 13. Pak, kalau itu sudah terjadi perbedaan pernikahan beda agama, lalu bagaimana? Ayat 12 katakan begini, ya.
kepada orang-orang lain. Aku ini Paulus ya, bukan Tuhan. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, di sini katakan apa? Janganlah saudara itu menceraikan dia. Ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi, ketika ada pernikahan beda agama dan mereka sudah menerima, ya, mau hidup bersama, jangan bercerai. Itu poinnya. Lalu bagaimana harus menjalaninya? Secara legal mereka sudah pasti melewati proses legalnya. Secara hukum sudah melewati proses hukumnya seperti yang dijelaskan oleh Brother Noel tadi. Ya. Terus bagaimana mengisi kehidupan dalam pernikahan beda agama itu? Ya. Ayo kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan amin. Jadi kalau sudah terjadi pernikahan beda agama, jangan pernah memikirkan untuk bercerai. Yang kedua, kasih menutupi segalanya. Berlakulah sebagai orang percaya. Berlakulah bahwa engkau menjadi saksi Kristus, surat Kristus yang terbuka. Pengasihi dengan sungguh-sungguh. Apakah itu suamimu? Apakah itu istrimu? Kasih dia dengan sungguh-sungguh. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Doakan. Berkati anak-anakmu. Ya, jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Mari kita buka dalam satu ayat terakhir, yaitu Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah yang dikatakan tidak usah bercerai. Jangan bercerai. Jangan bercerai. Walaupun beda agama, kasihilah. Karena kasih menutupi segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.